Saudara-saudariku yang terkasih, salam sukacita untuk kita semua. Sudah kita memberi senyum hari ini, Sabtu 27 Desember 2025. Gereja merayakan pesta Santo Yohanes Rasul, pengarang Injil. Mari kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 2 sampai 8. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain, dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Saudara-saudariku yang terkasih, Santo Yohanes adalah murid yang dikasihi Yesus, yang mendengar dan bersaksi dengan baik tentang apa yang dialaminya bersama Yesus. Ia murid yang setia menemani Yesus sampai di Kalvari. Yohanes dikenal sangat dekat dengan Yesus, maka ia memberikan kesaksian tentang Yesus Kristus yang bangkit dan jaminan akan hidup kekal. Ia menegaskan bahwa tulisannya merupakan kesaksian tentang apa yang dia dengar, dia lihat, dia alami selama perjalanannya bersama Yesus. Bahkan sampai kebangkitan Yesus Kristus, maka kesaksiannya benar. Saudara-saudariku terkasih, Yohanes juga membagikan kisahnya bersama Yesus dalam tulisan Injil Yohanes. Ia memberikan kesaksian bahwa kesaksian hidup yang benar adalah pengalaman kebersamaan dengan Yesus, mengalami perjumpaan dengan Yesus. Perjumpaan bersama Yesus itulah yang diwartakan dalam kehidupan. Disinilah kita dipanggil untuk semakin akrab dengan Yesus. Dengan terus mendalami sabda Tuhan, terus membaca kitab suci, karena di sana kita berjumpa dengan Yesus yang hidup. Dengan demikian kita bisa memberikan kesaksian tentang Yesus. Kunci agar bisa memberikan kesaksian tentang Yesus yang baik dan benar adalah selalu berjumpa dengan Yesus. Selalu memiliki keintiman dengan Yesus. Bila kita bisa melakukan itu dengan baik, yakin bahwa hidup kita adalah cerminan hidup Yesus. Kesaksian kita adalah kesaksian tentang Yesus yang hidup. Maka setialah berjumpa dengan Yesus. Setialah membangun relasi yang intim dengan Yesus. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.